Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah masih lagi di surah Thaha. Kita akan lanjutkan kepada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-35. Dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-35. Ayat ini pendek-pendek, tetapi dalam satu kumpulan ayat, yaitu tentang doa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berdoa kepada Allah yang kandungannya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kelapangan dada, kemudian dimudahkan urusan, kemudian dihilangkan kekakuan yang ada pada lidah. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah supaya diberi pembantu atau penolong dari saudaranya sendiri, yaitu Nabi Harun alaihi salam, dengan harapan Nabi Musa berjaya menjalankan tugas, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu pemimpin atau raja yang berkuasa di negeri Mesir, sangat zalim, sangat bengis, sangat kejam. Pembantu-pembantunya banyak, tentera-tenteranya ramai, dan tidak sedikit pun teragak-agak untuk membunuh siapa saja yang dia kehendaki. Bahkan lebih dari itu semua, Fir'aun juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bermakna semua mesti tunduk dan patuh kepadanya, dan tidak ada siapa yang boleh membantah. Siapa yang membantah, maka akan berakhir dengan maut, kematian, atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Dan tidak sedikit pun Fir'aun itu memiliki rasa sebagai manusia. Jadi tak ada sifat manusiawinya, yaitu membunuh manusia dengan sangat kejam sekali. Itulah Fir'aun. Maka sampai hari ini pun kalau kita dengar ada orang yang kejam, maka kita akan sebut Fir'aun pajago mah. Ini Fir'aun betul lah dia ini. Nah, ini sudah menjadi maklum, yaitu apabila disebut Fir'aun, yaitu raja yang sangat kejam. Kepadanya lah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Maka terbayang oleh kita betapa beratnya tugas yang diemban oleh Nabi Musa alaihi salam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bekal kepada Nabi Musa. Ingat apa yang telah disampaikan sebelum ini?
yaitu Allah telah memberikan kepada Nabi Musa mukjizat, yaitu mukjizat pertama kepada Nabi Musa untuk menguatkan keimanannya, meneguhkan keyakinannya, sehingga insya-Allah dengan keimanan dan keyakinan itu akan berhasil menyampaikan dakwah kepada siapapun, kepada manusia yang zalim sekalipun seperti Fir'aun, kepada penguasa dengan tentera yang kuat sekalipun seperti Fir'aun yang berkuasa di negeri Mesir beratus tahun lamanya. Fir'aun itu berkuasa di negeri Mesir, sehingga kita dengar Fir'aun itu bukan satu, ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, dan perangainya sama. Jadi antara Fir'aun dengan Fir'aun yang berikutnya itu kejam, sangat kejam sekali. Nah, Fir'aun itu di negeri Mesir adalah gelaran kepada raja. Jadi raja itu digelari dengan Fir'aun. Nah, ada Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Nah, yang diceritakan ini adalah Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam tidak sedikit pun merasa gentar untuk menghadapi Fir'aun karena telah dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Di tangan Nabi Musa ada tongkat, bukan karena tongkat itu kemudian Nabi Musa ketika memasukkan tangannya ke ketiaknya kemudian mengeluarkannya kembali dan tangan itu menjadi bercahaya putih berseri, bukan karena tangan itu, tetapi Allah telah memperlihatkan kemahakuasaannya kepada Nabi Musa melalui tongkat dan melalui tangan untuk meneguhkan keyakinan Nabi Musa alaihi salam bahwasanya Allah bersama dengannya. Maka apabila Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun yang kejam, yang ganas, yang punya kekuatan luar biasa, maka tidak akan membuat Nabi Musa menjadi gentar, tidak akan membuat Nabi Musa menjadi takut, karena Nabi Musa bersama dengan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang tidak akan mungkin dapat dikalahkan oleh siapa-siapa. Nah, jadi ayat yang kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan tentang doa Nabi Musa alaihissalam, lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu Allah telah membekali Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang diberikan kepada seorang rasul sebagai bukti kerasulannya untuk mengokohkan rasul tersebut ketika berhadapan dengan musuh, yaitu yang akan menghalang dakwahnya, kemudian bukan hanya menghalang, menolak dan memusuhi dakwahnya. Nah, Nabi Musa alaihi salam setelah diperlihatkan oleh Allah kepadanya mukjizat, yaitu kemahakuasaannya, maka Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Dakwah yang dimasukkan adalah seperti yang diterima oleh Nabi Musa dalam kisah sebelum ini, yaitu ketika Nabi Musa pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bukit Tur Sina. Kemudian Nabi Musa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah pencipta langit dan bumi, bukan manusia, bukan patung, bukan jin, bukan gunung, bukan pohon besar, bukan batu besar, bukan. Tuhan yang sebenarnya adalah innani anallah, sesungguhnya aku wahai Musa adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku wahai Musa, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, itu yang disampaikan kepada Nabi Musa, dan itu yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Sementara Fir'aun itu sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka terbayang tidak oleh kita betapa beratnya tugas Nabi Musa alaihissalam, yaitu merubah keyakinan Fir'aun
yang sedang berkuasa, yang punya tentera ramai, kemudian yang kejam, ganas, dan tak ada siapa yang berani membantah atau menolak apa yang ia titahkan. Terbayang tidak oleh kita bagaimana beratnya tugas Nabi Musa AS. Nabi Musa pula tak punya pengikut ramai karena baru saja diangkat menjadi Rasul sendiri. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah supaya diberi pembantu untuk menjalankan tugas yang berat itu. Nabi Musa berdoa, berilah aku pembantu ya Allah dari saudaraku sendiri, abangnya yang bernama Harun, yang akan membantuku dalam urusanku menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya sehingga memudahkan tugasnya. Nah, dalam pertemuan yang akan datang Allah mengabulkan semua permohonan Nabi Musa itu. Jadi doa dikabulkan. Sekarang yang kita bahas adalah Nabi Musa berdoa. Pertemuan yang akan datang adalah doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai pengantar apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Masih lagi kisah Nabi Musa alaihi salam, tapi lebih khusus adalah doa Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah sebelum berangkat menjalankan perintah Allah untuk menyampaikan kebenaran atau menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, penguasa negeri Mesir pada masa itu. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkannya huruf per huruf, kata per kata. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga nanti ketika kita membahaskan melalui tafsir, kita akan lebih nyaman karena kita sudah mendapatkan pendahuluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Allah berfirman, idhhab, pergilah, ini perintah dari Allah kepada Nabi Musa, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia, Fir'aun itu, tagha, melampaui batas. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, isyrah, lapangkanlah, li, bagiku, sadri, dadaku, wa yassir, dan mudahkanlah, li, bagiku, amri, urusanku, wahlul, dan lepaskanlah, uqdatan, kekakuan atau ikatan yang membuat lidah Nabi Musa kaku, kekakuan, min, dari lisani, lisanku atau lidahku, yafqahu, supaya mereka mengerti atau memahami qauli, perkataanku. Mereka yang dimaksudkan adalah Fir'aun dan tentara-tentaranya, pembesar-pembesar istana, penolong-penolong Fir'aun, atau siapa saja yang didakwahi oleh Nabi Musa di Mesir. Waj'al, dan jadikanlah, li, bagiku, waziran, pembantu, min, dari ahli, keluargaku, yaitu Harun. Harun, akhi, saudaraku. Harun ini abang Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan beda umur dengan Nabi Musa 4 tahun. Harun 4 tahun lebih tua dari Nabi Musa alaihissalam. Ushdud, Harun itu menguatkan atau meneguhkan, bihi, dengannya, dengan pembantuku itu, azri, kekuatanku. Ini doa Nabi Musa. Wa asyrikhu, dan
Asyrikhu ini sekutukanlah, maknanya gabungkanlah, dampingkanlah, boleh juga. Harun itu fi amri, dalam urusanku. Nanti dalam tafsirannya kita sampaikan, yaitu Nabi Harun itu diangkat juga menjadi nabi. Nah, Nabi Musa telah diangkat menjadi nabi, kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Nabi Harun itu abangnya itu diangkat juga menjadi nabi, Nabi Harun. Tujuannya untuk apa? Supaya nusabbihaka, kami bertasbih mensucikanmu ya Allah, katsiran, dengan banyak, wa nadzkuraka, dan kami mengingatmu, katsiran, dengan banyak. Oh, jadi rupanya doa itu yaitu supaya nanti dapat bertasbih lebih banyak, mengingat Allah lebih banyak. Jadi berdakwah kepada Fir'aun itu dalam rangka untuk bertasbih lebih banyak kepada Allah. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, kunta, adalah engkau, bina, terhadap kami, basira, maha melihat. Ini namanya terjemahan harfiah, huruf per huruf atau kata per kata. Sekarang kita terjemahkan secara langsung. Nah, terjemahan secara langsung ini ada kalanya kata yang di belakang kita bawa ke depan, kata yang di depan kita letak di belakang, karena susunan bahasa Arab agak berbeda dengan susunan bahasa kita. Nah, maka kadang-kadang kalau kita terjemahan harfiah ini terasa kurang nyaman. Nah, maka baru nyaman kalau kita sesuaikan dengan susunan bahasa kita. Pergilah kepada Fir'aun, wahai Musa, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Dengannya teguhkanlah kekuatanku, dan jadikanlah ia sebagai pendampingku di dalam urusanku, supaya kami bertasbih mensucikanmu lebih banyak, dan berzikir mengingatmu lebih banyak. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha melihat terhadap kami, terhadap apa yang kami kerjakan. Inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari, mulai dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-35 dari surah Thaha, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, dan lebih khusus adalah tentang doa Nabi Musa alaihissalam yang dipanjatkan oleh Nabi Musa, yang dipohonkan oleh Nabi Musa, yang dibaca oleh Nabi Musa, atau satu lagi yang diamalkan oleh Nabi Musa. Nah, supaya kita mengikutinya juga, mengamalkannya juga, membacanya juga sebelum berangkat menjalankan tugas yang berat, yaitu berdakwah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Dan permohonan atau doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan terkabulnya doa itu, maka mudahlah urusan yang berat itu. Padahal menyampaikan kebenaran kepada seorang raja yang zalim amatlah berat sekali. Bahkan ada orang yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada orang besar, umpamanya orang yang sedang berkuasa, sudah hafal betul apa yang mau disampaikan, sudah diingat-ingat betul, sudah disusun kata-kata. Ketika sampai di depan penguasa itu hilang semua. Nah, apa yang mau disampaikan? Lupa dia, tak bisa dia berbicara, atau berbicara tapi dengan menggigil, nampak menggigil badannya itu, karena suasana yang berat, sehingga boleh jadi hilang fokus, hilang ingatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kisah Nabi Musa ini diceritakan kembali kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabi Musa alaihissalam.
wahai Muhammad, apabila kamu menyampaikan dakwah juga kepada manusia, maka berdoalah seperti doa saudaramu Musa alaihi salam, yaitu supaya dilapangkan dada, kemudian apa lagi tadi? Dimudahkan urusan, kemudian dihilangkan kekakuan di lidah supaya manusia mengerti, kemudian meminta kepada Allah supaya diberi pembantu yang akan bersama-sama dalam menjalankan tugas dakwah, sehingga yang tadinya memikul sendiri maka nanti akan memikulnya secara bersama-sama. Maka diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu mendapat 2 pembantu. Kalau Nabi Harun Nabi Musa 1 orang pembantu, yaitu Nabi Harun. Tetapi Rasulullah dapat 2 pembantu. Sebagaimana ada asar menyebutkan 2 pembantu Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hanya saja tidak sebagai Nabi, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Bahkan ada juga riwayat menyebutkan 2 pembantu Rasulullah di langit dan 2 pembantu Rasulullah di bumi. Yang di bumi Abu Bakar dan Umar. Yang di langit siapa kira-kira? Jibril dan Mikail. Itu 2 pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi dakwah itu sebenarnya bukan sendiri-sendiri sebenarnya. Ya, sendiri, tetapi sebenarnya kerja dakwah itu adalah kerja bersama. Karena semakin ramai kita dalam menjalankan tugas dakwah, maka semakin ringan, karena sebenarnya yang kita inginkan dalam berdakwah, siapapun yang berdakwah, yang diinginkan adalah sama, yaitu bagaimana banyak bertasbih mensucikan Allah, bagaimana banyak berzikir mengingat Allah, seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam doanya. Inilah secara ringkas apa yang akan kita sampaikan, dan insyaallah kita akan coba membahaskannya dengan lebih terperinci melalui tafsir. Kalau disebut tafsir berarti penjelasan yang lebih panjang. Ayat yang ke-30, yang ke-24. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kapan perintah ini Allah sampaikan kepada Nabi Musa? Selepas Allah memperlihatkan kemahakuasaannya kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu berupa mukjizat. Tujuannya untuk apa? Supaya Nabi Musa bersiap sedia, ada bekal untuk menghadapi Fir'aun. Kalau kita ingat-ingat kembali penyampaian sebelum ini, bahwasanya Nabi Musa apabila sudah sampai di Bukit Tursina itu dalam perjalanan menuju Mesir, jadi belum masuk ke negeri Mesir, dan dikatakan sudah 10 tahun meninggalkan Mesir. Dan kita tahu ceritanya Nabi Musa meninggalkan Mesir adalah karena Nabi Musa lari sebenarnya, karena telah melakukan pemukulan yang Nabi Musa tidak menyadarinya. Pukulan itu rupanya membawa kepada terbunuhnya orang yang dipukul itu. Maka Nabi Musa, padahal Nabi Musa tidak sengaja memukulnya, tujuannya adalah untuk membantu orang yang dizalimi, karena orang yang dizalimi itu meminta bantuan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memukulnya. Nabi Musa ini perawakannya, bentuk tubuhnya itu besar, tinggi, kemudian warna kulitnya kecoklat-coklatan, jadi agak asmarul laun. Asmar ini sawo matang lah ya, seperti kita lah umpamanya kulitnya itu. Nah, Nabi Harun alaihissalam beda warna kulitnya dengan Nabi Musa. Nabi Harun tuh warna kulitnya putih, putih. Maka ketika Nabi Musa itu berwarna agak kecoklat-coklatan, agak kelam lah sedikit ya, tapi bukan hitam ya, agak kelam. Maka ketika tangan Nabi Musa itu dikeluarkan dan keluar cahaya putih, maka nampak betul cahaya itu, karena tubuhnya itu adalah berwarna kecoklatan. Nah, sementara tangannya itu putih, jadi nampak muncul dia. Beda kalau tangan itu putih, kemudian memang warna kulitnya secara keseluruhan adalah putih. Beda ya. Nah, jadi akan lebih nampak
apabila warna putih tangan itu yang bercahaya itu apabila warna kulit Nabi Musa itu secara keseluruhan agak gelap. Nah, Nabi Musa ini kuat orangnya, kekar. Nah, maka memukul tak begitu kuat, yang dipukul pula terus mati ya. Nah, maka Nabi Musa pergi ke Madian. Sampai di Madian, tahulah kita ceritanya ini ya, sampai menikah dengan anak Nabi Syuaib alaihissalam. Madian itu sekarang di Yordania. Nah, apabila kita pergi ke Yordania, nanti kita akan dibawa ke Madian, yaitu kampung Nabi Syuaib. Nah, tempat Nabi Musa dahulu mengembalakan binatang ternak Nabi Syuaib sebagai apa? Sebagai mahar. Tak ada duit, mau menikah. Nah, akhirnya maharnya adalah mengembalakan binatang ternak mertua. Nah, kalau sekarang kalau tak ada duit boleh juga lah seperti itu. Jaga kedai mertua selama 10 tahun. Nah, setelah selesai berkhidmat dengan mertua, Nabi Musa minta izin supaya diperkenankan melihat ahli keluarganya di Mesir. Tapi bawa istri, bawa anak. Jadi belum sampai lagi ke Mesir, sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, yaitu melalui kisah yang saya sebutkan itu, melihat ada api di atas Bukit Tur Sina, naik ke atas. Jadi sudah sampai Nabi Musa ke Mesir? Belum. Nah, belum sampai ke Mesir, sudah ada tugas, yaitu kembali ke Mesir. Kalau tadi mau menjenguk keluarga, tapi sekarang izhab ila Fir'aun, pergi ke Fir'aun. Bayangkan tuh suasana itu, tak tahu menahu tentang Mesir, kemudian tiba-tiba sekarang datang, dan sudah ada pula kasus di Mesir. Kasus membunuh itu belum dicabut lagi tuh, masih ada di pengaduan itu. Nah, jadi Nabi Musa ya belum dicabut di pengaduan, yang istilah sekarang lah ini, istilah sekarangnya. Maka bisa saja Nabi Musa apabila sampai di Mesir bisa diambil oleh penguasa, karena masih penguasa yang sama. Nah, kasus masih ada. Tapi Nabi Musa alaihissalam diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diangkat menjadi rasul. Innahu tagha, sesungguhnya dia Fir'aun itu melampaui batas. Tagha, melampaui batas. Apa makna melampaui batas ini? Kita kalau punya tanah, tempat kediaman kita itu kan ada batasnya. Di sebelah utara dengan siapa, di sebelah selatan dengan siapa, sebelah barat, sebelah timur dengan siapa. Kalau melampaui batas, berarti tidak lagi di tanah kita. Jadi melampaui batas itu maknanya adalah mengambil hak orang lain. Nah, ketika disebut Fir'aun itu melampaui batas, berarti Fir'aun itu telah mengambil hak yang bukan haknya. Umpamanya, hak itu hak rakyatnya tapi diambilnya. Umpamanya hak kemerdekaan pada rakyatnya, hak kebebasan, hak mendapatkan keadilan supaya dapat hidup wajar, manusiawi umpamanya. Tapi Fir'aun tak peduli, diambil hak kebebasan pada rakyatnya itu, karena dia raja yang melampaui batas. Tapi ada lagi perbuatan Fir'aun itu yang lebih buruk lagi dalam melampaui batas. Bukan hak manusia yang diambilnya, hak Allah yang diambil. Hak Allah itu diibadati. Yang berhak untuk diibadati itu hanya satu saja, yaitu Allah Ta'ala. Hak Allah itu betul yang diambilnya. Itulah Fir'aun betul lah. Kalau ada orang yang mengambil hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah melampaui batas. Maka supaya kembali keadaan manusia itu kepada keadaan yang baik, maka yang melampaui batas mesti dihentikan dari melampaui batas, supaya setiap orang yang memiliki hak mendapatkan haknya, dan Allah mendapatkan haknya kembali, yaitu diibadati oleh manusia. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada yang mengambil hak Allah, itu bermakna telah melampaui batas. Maka kata melampaui batas, tagha, menjadi kata yang sangat negatif sekali, tercela. Maka setiap orang yang melampaui batas disebut tagha, taghut.
Taghut melampaui batas. Jadi kalau ada orang yang merampas hak kita, disebut orang yang merampas itu adalah taghut. Dia ambilnya hak rakyat, itu taghut itu. Dia ambilnya hak saudaranya, taghut itu. Dia ambilnya hak Allah Ta'ala, itu taghut yang betul-betul taghut itu. Itu biasanya tak perlu lama itu, menunggu tumbang saja. Sebenarnya Fir'aun itu bisa tumbang dengan sendirinya, bisa, tak perlu Nabi Musa diutus. Karena sebenarnya Fir'aun itu bukan berhadapan dengan Nabi Musa sebenarnya. Sebenarnya Fir'aun itu berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Mana mungkin Fir'aun itu bisa menang melawan Allah Ta'ala? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia. Maka di sini muncul ujian. Siapa yang berat ujiannya? Nabi, Rasul. Kemudian karena Rasul sudah tidak diutus lagi, maka siapa yang mengikuti jejak Nabi dan Rasul diuji, yaitu untuk mengembalikan hak manusia kepada manusia. Dan siapa yang merampas hak manusia, maka mesti didakwahi dia, disampaikan kebenaran kepadanya supaya mengembalikan hak manusia kepada manusia. Kemerdekaan adalah hak. Maka penjajahan di atas dunia mesti itu sama dengan ini maknanya. Ya, cuma tidak disebut ayat Quran di situ. Karena pendiri bangsa kita adalah para ulama sebenarnya, mereka yang mengerti agama, kokoh dengan agama. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia Fir'aun itu tagha, telah melampaui batas. Qala, Nabi Musa berkata. Perkataan Nabi Musa ini adalah berupa doa. Pangkalnya Rabbi, wahai Tuhanku. Biasanya setiap permulaan dari doa itu Rabbi, itu kalau untuk aku, Rabbi, wahai Tuhanku. Kalau untuk kami biasanya Rabbana, wahai Tuhan kami. Mengapa dimulai doa dengan Rabbi, Rabbana? Karena kita menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta kita, yang mengatur hidup kita, yang berkuasa dalam kehidupan kita itu. Apa saja yang berkaitan dengan hidup kita, Allah lah yang menentukannya. Maka apabila Allah adalah yang menguasai penuh hidup kita, bukan kita, maka kita bermohon kepadanya supaya Allah menentukan seperti yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Minta dilapangkan dada, minta kepada Allah, karena Allah lah yang melapangkan dada manusia, bukan manusia yang melapangkan dada manusia. Tidak, bukan orang tua kita yang melapangkan dada kita. Tidak, karena yang dimaksudkan lapang dada itu melapangkan hati yang ada dalam dada. Siapa yang menguasai hati manusia? Al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Dibalikkan kepada yang baik, jadi baiklah. Kalau Allah membalikkan kepada yang buruk, jadi buruklah. Maka doa kita, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Apa itu bahasa Arabnya itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam memahami betul yang menguasai hati itu adalah Allah. Maka itu yang diminta pertama kali, ya Allah lapangkanlah hatiku. Tapi tak pula disebut hati. Di dalam ayat ini disebut dada. Dalam doa Nabi Musa itu, lapangkanlah dadaku. Padahal hati itu di dalam dada. Al-qulub allati fis sudur. Hati yang terdapat dalam dada. Kalau disebut kata hati, maka yang muncul maknanya adalah bolak-balik. Karena summiyal qalbu bil qalbi litaqallubihi. Hati disebut hati karena dia berbolak-balik. Nah, ketika dalam majlis ini bukan main lagi, semangat mau beribadah. Tapi dah balik ke rumah, kembali lagi, malas lagi. Di bulan Ramadan, Masya Allah, satu malam satu juz. Lewat Ramadan, itu dia hati berbolak-balik. Di tanah suci, Masya Allah, pulang ke tanah air, Subhanallah,
bertolak. Mengapa begitu ya? Hati. Oh, rupanya hati ini penentu. Maka yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa adalah tentang hati. Kaitan dengan dada. Dada itu tempat hati. Dada itu disebut dalam bahasa Arab sadrun. Sadrun dari kata saudara. Yasduru maknanya tempat terbit. Masdar itu kata tempat terbitnya kata-kata yang lain. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, isim fa'il, isim Allah, ismun zaman, itu semuanya asalnya dari masdar. Nah, kata sadrun, dada, disebut dada karena dari sinilah terbitnya semua. Mata yang memandang dari sini terbitnya. Kalau mata mengatakan jangan pandang, tak jadi memandang. Nah, kalau dari dada ini ada arahan jangan dengar, tak jadi mendengar. Jangan berbicara, tak jadi berbicara. Jangan melangkah, tak jadi melangkah. Jadi semuanya apa yang kita lakukan itu terbitnya dari mana? Oh, dari dada. Nah, tempat terbit itu disebut dada. Tapi sebenarnya yang menentukan hati yang di dalam dada. Maka Nabi Musa minta kepada Allah pertama kali yang diminta sebelum yang lainnya, yaitu menyelesaikan diri sendiri dahulu. Untuk menyelesaikan orang lain, Fir'aun, Nabi Musa minta supaya masalah yang ada pada dirinya terselesaikan, yaitu masalah yang menjadi penentu diri, yaitu hati yang ada dalam dada. Minta dilapangkan dada. Mengapa minta dilapangkan dada? Dada jadi lapang. Karena dada itu adalah tempat. Apabila dada adalah tempat, maka apabila makna-makna yang besar itu diberikan kepada Nabi Musa, hendaknya dada itu cukup untuk menampung makna besar itu. Apa makna yang paling besar dalam kehidupan? Makna yang paling besar dalam kehidupan adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa tunggal di alam semesta, yang maha berkehendak, yang kehendaknya di atas segala kehendak dan menentukan, yang berkuasa ke atas segala sesuatu, yang perkasa, yang tak dapat dikalahkan oleh sesiapa. Nah, itu makna besar itu. Nah, makna besar ini akan ditampung oleh tempat yang besar. Maka Nabi Musa minta dilapangkan dada sehingga menampung Allah yang maha perkasa. Kalau sudah tertampung makna Allah yang maha perkasa, akan ragu-ragu atau akan takut lagikah menghadapi Fir'aun yang kejam itu? Itu dia, minta dilapangkan dada. Pasti risikonya besar. Apabila berhadapan dengan Fir'aun, maka Fir'aun bisa saja menangkapnya, menyiksanya, memenjarakannya, membunuhnya. Tapi kalau dada itu sudah besar dengan makna-makna yang mulia, ya semua itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Yang penting sekarang adalah bagaimana berhasil dalam ujian, yaitu ujian yang dijalani oleh Nabi Musa adalah menyampaikan kebenaran. Apapun yang akan muncul dari menyampaikan kebenaran, maka akan ditanggung. Besar semua itu, saksi sanksi, hukuman, siksaan, kemudian nanti mungkin akan dipenjara dan dibunuh, tidak besar. Apa sebab? Sebab dada sudah dibesarkan, sudah dilapangkan, karena sudah makna kebersamaan dengan Allah itu sudah penuh di dalam dada itu. Maka apabila sudah bersama dengan Allah Ta'ala, kemudian memahami kemahakuasaan Allah, maka tidak lagi melihat yang lain itu berkuasa. Meskipun Fir'aun sedang berkuasa, tak ada kekuasaan Fir'aun kalau berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Buktinya di penghujung kehidupan Fir'aun itu, mana kekuasaan Fir'aun ketika ditenggelamkan di laut? Tak ada kekuasaannya rupanya. Untuk berenang ke tepi pun dia tak bisa. Untuk menyelamatkan diri pun dia tak bisa. Tenggelam dalam air, mati dia dalam air, mati, tak bisa selamat. Kemudian dia ke darat, tetapi Allah yang menghantarkan jasadnya itu ke darat.
Untuk apa diantarkan ke darat? Untuk dijadikan pelajaran hingga ke akhir zaman. Jadi kalau mau melihat Fir'aun, beli tiket ke Mesir. Nanti masuk ke museum di Kairo, masih terbujur Fir'aun di situ. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku selamatkan tubuhmu wahai Fir'aun supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi ada Fir'aun itu sekarang? Ada. Silakan kunjungi Fir'aun. Tapi jangan doakan pula ya. Tapi ambil pelajaran. Yaitu, inilah dia akibat. Rupanya tak berdaya. Sekarang Fir'aun itu begini saja. Tak ada berdaya lagi. Dipindahkan? Pindah. Sangat hina sekali. Dan tak ada orang yang mengunjungi Fir'aun itu mendoakan Fir'aun, tak ada. Ada? Tak ada. Bahkan orang yang datang ke sana dapat pelajaran, inilah dia akibat dari kekejamanmu wahai Fir'aun. Allah abadikan sehingga menjadi sebutan yang buruk bagi orang yang datang kemudian sampai akhir zaman. Itu doa Nabi Musa, minta dilapangkan dada supaya penuh hati itu dengan nilai-nilai besar, yaitu makna-makna besar. Yang makna besar yang dimasukkan itu adalah kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak lagi memandang selain Allah itu punya kekuatan. Tidak ada lagi memiliki rasa takut kepada selain Allah, karena dada itu lapang. Dada itu lapang membuat hati itu tenang. Karena biasanya dada yang sempit membuat hati itu sempit. Yang sempit itu risau, gelisah, ragu-ragu, takut dan lain sebagainya. Kalau dada lapang itu sudah menyelesaikan setengah persoalan. Tugas yang berat itu sudah teringankan dengan dada yang lapang. Apapun yang berlaku kalau dada lapang, tak ada masalah. Ada orang yang dalam lapang dada marah-marah? Nah, ada. Yang marah-marah itu yang sempit dada. Kalau sudah tidak marah, selesai masalah. Kemudian ada berlaku musibah umpamanya yang tidak diinginkan. Mungkin musibah itu dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang melakukannya, bersengaja umpamanya. Orang yang lapang dada, dia tidak melihat kepada orang yang melakukan kesalahan. Orang yang lapang dada itu mengembalikannya kepada Allah. Ini adalah takdir dari Allah. Orang ini menjalani takdir aja ini. Pasti di sebalik yang berlaku ini ada hikmah di sebaliknya. Jadi orang yang lapang dada itu dia pergi ke hikmah. Kalau sudah pergi ke hikmah, sudah. Mengapa lagi saya marah-marah? Biarkan aja lah. Pasti ada hikmah yang lebih berharga dari apa yang terjadi ini. Itu yang pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua apa? Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Urusan ini berkaitan dengan perbuatan. Tadi berkaitan dengan diri. Nah, sekarang ini berkaitan dengan apa yang dilakukan. Yang dilakukan itu adalah menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Itu berat. Maka ya Allah, mudahkanlah urusanku dalam menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan yang ada pada lidahku. Kembali ke tubuh lagi. Tadi meminta supaya dada dilapangkan, kan bagian dari tubuh, dada dilapangkan. Tetapi dada yang dimasukkan bukan dada yang nampak fisikal ini, tidak. Dada yang di dalam dada itu ada hati, yang hati itu tempat keimanan, tempat keyakinan, tempat cinta, tempat rindu, tempat keikhlasan, niat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang disebutkan perbuatan, urusan. Yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Musa dalam doanya yang diminta adalah lisan. Lisan ini adalah sarana dalam berdakwah. Sarana dalam berdakwah adalah lisan. Kita berdakwah dengan apa? Dengan lisan. Kita berdakwah dengan apa? Kekuasaan, sarana. Kita berdakwah dengan apa? Kekayaan, harta. Kita berdakwah dengan apa? Nah, ini namanya sarana-sarana. Nah, Nabi Musa berdoa supaya diberikan sarana yang membantunya dalam berdakwah. Ada lisan, tapi lisan ini ada ikatan. Ikatan maknanya kekakuan.
pada lidah itu, seperti terikat sehingga lidah itu tidak lancar bergerak. Ini yang membuat kita bisa berbicara lancar ini, sehingga jelas makhraj, ya, huruf itu disebut. Ini adalah karena lisan. Orang yang lisannya agak pendek itu biasanya perkataannya kurang jelas. Nah, tetapi yang seperti kita ini lisan bagus, nah jelas, maka akan terang. Nabi Musa itu lisannya terbakar. Pada waktu kecil bagus, kemudian terbakar karena Nabi Musa memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Tahu kan kisah ini kan? Nah, kita tak cerita lagi. Nah, ini cerita ini ketika Nabi Musa berada di istana dalam pangkuan Fir'aun. Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Fir'aun tahu ini anak Bani Israel. Fir'aun tahu yang akan menjatuhkan singgasananya adalah anak Bani Israel. Maka diperintahkan setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Dalam pangkuan Fir'aun, Nabi Musa yang masih kecil itu memukul muka Fir'aun dan menarik janggut Fir'aun. Maka ketika itu Fir'aun marah. Ini dah pertanda anaknya akan menjatuhkan aku. Dari kecil dah nampak ini. Nah, maka akan kubunuh anak ini. Kemudian dihalang oleh Asia, istri Fir'aun, dengan mengatakan, wahai suamiku, ini anak kecil mana mengerti apa-apa, jangan kau bunuh dia, coba bawakan kepadanya satu bejana yang isinya bara api, satu lagi bejana isinya berlian. Ada yang mengatakan kurma, jamroh dengan tamroh. Tamroh itu kurma, atau jawahir. Jawahir itu berlian. Coba dihadapkan, didekatkan kepada Nabi Musa. Awalnya Nabi Musa mau mengambil kurma itu, mau mengambil berlian itu, tetapi malaikat Jibril menarik tangan Nabi Musa sehingga mengambil bara api itu dan memasukkannya ke dalam. Andaikanlah ketika itu mengambil kurma atau berlian, nah mungkin akan dihukum. Begitulah Allah menyelamatkan kader-kader. Ini kader namanya ini, karena nanti akan jadi pemimpin. Demikianlah Allah menyelamatkan bakal-bakal atau calon-calon pejuang agamanya, sehingga bagaimanapun musuh itu merencanakan dengan rapi untuk menghabisi para pejuang itu mulai dari benih, tetapi kalau Allah berkehendak untuk melindungi, tak akan mungkin rencana jahat itu akan berhasil. Maka ketika Nabi Musa memasukkan bara api itu ke dalam mulutnya, maka lidahnya terbakar. Mulai hari itulah maka Nabi Musa itu bisa berkata-kata tapi tidak fasih, tidak lancar. Ada apa namanya sedikit itu. Maka istilahnya ada kekakuan. Maka Nabi Musa minta supaya diangkatkan kekakuan itu, hilang kekakuan itu. Tetapi tak semuanya, karena yang Nabi Musa satu kekakuan saja, uqdatan. Andaikan Nabi Musa minta supaya semua kekakuan itu dihilangkan, semuanya akan dihilangkan. Tapi karena Nabi Musa minta satu saja kekakuan yang dihilangkan. Maka ulama tafsir membahaskan, mengapa Nabi Musa tak minta kekakuan itu dihilangkan semuanya? Karena Nabi Musa itu meminta sesuai dengan yang dihajatkan saja, yang diperlukan saja. Yang dihajatkan itu hanya untuk apa? Untuk orang itu mengerti apa yang dikatakan, udahlah tuh, cukup lah itu. Tak perlulah pandai berkata dengan fasih, dengan terang. Karena nanti akan ada siapa pembantu yang fasih? Haruna akhi afsahu minni lisanan. Afsah, lebih fasih, minni dari aku, lisanan. Kalau Nabi Musa sudah fasih, apa perlunya lagi nanti Nabi Harun? Nah, sementara Nabi Musa ingin berdakwah secara bersama-sama dengan saudaranya itu. Nah, di sini dapat pelajaran. Kita kadang-kadang kalau dapat banyak, kalau ingin banyak, maka kita inginkan yang banyak itu. Padahal kita perlunya hanya sedikit saja. Maka mintalah sesuai dengan hajat. Sesuai dengan hajat, biasanya contohlah makan. Sekarang ini makan ada namanya ala France.
ala Prancis ya. Yaitu ambil sendiri. Nah, ambil sendiri. Nasi seberapa banyak yang kita perlukan? Setengah aja, jangan satu piring. Itu keterlaluan namanya. Lebih dari keperluan. Nah, daging berapa banyak yang kita perlukan? Satu potong saja. Nah, kemudian sambal lado, kan secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Sehingga selesai makan itu nasi berlebih, lauk berlebih, yang diambil itu berlebih. Nah, ini mubazir. Nah, Nabi Musa alaihissalam beradab di hadapan Allah, meminta sebanyak mana yang diperlukan saja, sesuai dengan hajat, yaitu yang diperlukan. Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini tujuannya, minta dihilangkan kekakuan di lidah supaya mereka mengerti apa yang kukatakan. Yang penting mengertinya itu. Mengerti apa yang dikatakan dah cukup. Nah, karena yang penting dalam berdakwah adalah bagaimana orang yang didakwahi itu mengerti. Yafqahu qawli, mereka mengerti apa yang aku katakan. Jadi yang disebut oleh Nabi Musa adalah pertama dirinya sebagai pendakwah, yang kedua adalah perbuatannya, itulah dakwah, pendakwah, dakwah, kemudian yang ketiga sarana dakwah, yang keempat orang yang didakwahi. Nah, jadi kalau belajar tentang dakwah, yang empat ini mesti dikuasai. Siapa pendakwah yang berhasil itu? Pendakwah yang berhasil pertama dirinya itu betul-betul layak menjadi seorang pendakwah, mulai dari dadanya mesti lapang. Kalau pendakwah itu dadanya sempit, tak akan berhasil dalam berdakwah. Karena dakwah itu melapangkan dada manusia, dada pendakwah itu betul sempit. Macam mana pula dia melapangkan dada orang? Tak mungkin. Maafkanlah Pak, maafkanlah kesalahan orang. Dia sendiri pun tak mau maafkan. Sampai mati saya tak akan maafkan. Macam mana dia akan berdakwah pada orang lain? Maka pendakwah itu mesti dari dirinya sendiri untuk berhasil dalam berdakwah. Yang kedua, dakwah yang dilakukannya itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Seberat apapun jadi mudah kalau Allah memudahkan. Yang ketiga, fikirkan apa sarana dakwah. Sarana dakwah sekarang ini kekakuan lidah. Kalau dulu Nabi Musa, kalau kini mungkin dengan apa? Macam-macam lah sarana dakwah kita ini. Sekarang ada video umpamanya, sekarang ada YouTube umpamanya di media sosial, ada Instagram, ada Facebook. Gunakanlah sarana dakwah itu. Kemudian yang keempat adalah objek dakwah. Objek dakwah yaitu yang didakwahi, yang paling penting dari mereka itu bukan harta benda mereka, supaya nanti kalau dakwah ini orang kaya nih, nanti dia beri hartanya kepada kita. Bukan, itu salah niat. Sehingga yang dikejar objek dakwah itu orang kaya-kaya saja. Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kapan ayat itu turun? Ketika Nabi Muhammad sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar, dengan harapan pembesar ini kalau masuk Islam nanti terbawa pengikutnya sekali. Tapi Allah menegur, ini orang yang buta, yang telah beriman ini lebih didahulukan, lebih diutamakan. Jadi berkaitan dengan yang didakwahi, bagaimana mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Supaya mengerti itu, maka jalinlah komunikasi dengan baik. Jangan sampai mereka terputus komunikasi dengan kita sehingga muncul kebenciannya, muncul kedengkiannya, muncul macam-macam, sehingga nanti berburuk sangka. Akhirnya dakwah tidak tersampaikan. Maka dalam Al-Quran disebutkan tentang Rasulullah, kalau kamu wahai Muhammad berhati kasar, maka mereka akan lari darimu. Walau kunta faddan ghalizal qalbi, berhati keras, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Dan jadikanlah bagiku ya Allah waziran. Wazir penolong. Sekarang kata wazir ini dalam bahasa kita
diartikan dengan menteri. Raisul Wuzara, Perdana Menteri. Wazir Dakhili, Menteri Dalam Negeri. Wazir apa? Wazir Al-Iqtisad umpamanya. Oh, ini Menteri Ekonomi. Wazir maknanya penolong. Kalla la wazar. Nanti di hari akhirat tak ada wazar. Wazar maknanya tak ada pertolongan dari siapa-siapa. Masing-masing bawa diri masing-masing, tak ada siapa-siapa yang menolong kita. Nah, waziran, penolong, min ahli, dari keluargaku. Karena Nabi Musa lihat siapa yang bisa nolong ini. Oh, rupanya nampak yang bisa menolong itu adalah Nabi Harun, yaitu abangnya. Haruna akhi. Jadi Nabi Musa sebut betul siapa yang akan menolongnya, yaitu Nabi Harun. Berarti boleh KKN. KKN itu apa? Nepotisme, ya, yaitu kaum kerabat. Boleh kalau kaum kerabat itu punya kelayakan. Jadi bukan karena kekerabatan, tetapi karena kelayakan. Nah, Nabi Harun itu punya kelayakan. Maka setelah dilihat-lihat siapa ini, maka Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Nabi Harun dijadikan sebagai waziran, sebagai pembantu, sebagai penolong. Usdud bihi azri, untuk meneguhkan kekuatanku. Nabi Musa sudah teguh kekuatannya, sudah. Tapi kalau ada yang meneguhkan, lebih teguh lagi. Maka dikatakan syaitan itu bersama dengan satu orang dan akan menjauh, lebih jauh apabila orang yang satu itu ada temannya berdua. Maka syaitan akan lebih jauh dari orang yang berdua, dan syaitan akan lebih jauh dari orang yang bertiga, dan syaitan akan lebih jauh dari orang yang berempat, dan akan lebih banyak, itu adalah lebih baik dalam berdakwah. Karena banyak itu berjamaah. Berjamaah itu bisa membawa kepada kekuatan. Al-jamaah itu barakah. Dalam berjamaah itu akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pelajaran dakwah itu ada namanya ad-dakwah al-fardiyah, dakwah sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kedua ad-dakwah al-jamaiyah, dakwah al-jamaiyah bersama-sama. Nah, seperti sekarang ini, saya tak bisa nih ngurus sendiri nih untuk sampai ditonton oleh orang di luar sana. Kalau saya sendiri, hidupkan kamera sendiri, kemudian konekkan ke internet sendiri, enggak, ada tim yang ada di hadapan ini. Nah, kalau enggak, wah letih sekali. Bawa kamera sampai di sini lebih awal, ambil kamera sana, bawa ke sini, susun sini. Allahu Akbar, berat. Kira-kira ngangkat kursinya sendiri kuat atau enggak? Ini contoh mudah sajalah. Nah, maka Nabi Musa minta supaya diringankan beban dengan pembantu, waziran min ahli. Ada hadis Nabi, riwayat Imam An-Nasai. Man waliya amran, barang siapa yang diberi amanah untuk menjalankan satu urusan atau amalan, suatu amal, fa aradallahu bihi khairan. Kemudian Allah menginginkan kebaikan dalam urusan itu. Jadi siapa yang diberi amanah untuk menjalankan satu urusan, kemudian Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan dalam urusan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ja'ala lahu waziran salihan. Allah akan memberikan kepada orang tersebut pembantu yang salihan, yang baik. Dapat pembantu yang baik. Tak pernah kenal sebelumnya, tiba-tiba jadi pembantu. Saya akan siap backup Ustaz, bantu Ustaz, dampingi Ustaz, apa saja Ustaz, saya akan bantu. Tak usah gaji-gaji saya. Ini pembantu yang baik nih, salihan. Saya ini kerja memang betul-betul karena Allah Ta'ala, saya ingin bantu. Jadi supir Ustaz pun tak apalah. Tak apa, saya sudah siap ini, saya sudah wakafkan diri saya ini untuk dakwah ini. Ada orang seperti itu? Ada. Di majlis ini ada? Oh, tak ada di majlis di luar sana. Ini waziran, ini pembantu. Waziran min ahli Haruna akhi, sudah kita sebutkan tadi. Usdud bihi azri, yang meneguhkan
dengan penolong itu kekuatanku, wa asyrikhu fi amri, dan sekutukan ia ya Allah dalam urusanku. Maknanya ya Allah, jadikan pendampingku itu yang mendampingiku bersama denganku dalam kenabian, sehingga kami sama-sama sebagai seorang nabi menjalankan tugas kenabian, yaitu menyampaikan dakwah, yaitu kebenaran kepada Fir'aun. Tujuan kami ya Allah, tak ada yang lain. Nah, di sini lihat ujung doa ini, Nabi Musa tak lagi menyebut aku, tapi Nabi Musa menyebut kami. Apa sebab? Sekarang sudah berdua dengan Nabi Harun. Nah, biasanya orang yang mengerti tentang kebersamaan ini tidak akan menggunakan kata aku. Biasanya yang aku ini orang yang angkuh, orang yang sombong. Seakan-akan dia bisa berhasil itu adalah karena dirinya sendiri. Sebenarnya kalau tidak karena orang lain, tak mungkin kita berhasil apapun yang kita buat. Kalau tidak karena orang lain, tak akan jadi kita seperti sekarang ini. Tapi manusia setelah melompat, dia lupa dia kepada batu pijakannya itu. Maka si batu itu hanya jadi batu loncatan saja. Setelah naik, dia lupa. Padahal karena kawannya itulah dia bisa mendapatkan kedudukan, umpamanya kekayaan, umpamanya popularitas, umpamanya. Tapi tujuan sebenarnya adalah bukan dunia. Kainusabbihaka katsiran, supaya kami dapat bertasbih mensucikanmu lebih banyak. Kami berdua, karena tujuan kami sebenarnya adalah bertasbih mensucikanmu ya Allah. Tasbih ini amalan malaikat. Malaikat itu bertasbih tanpa henti. Maka siapa yang ingin mulia seperti malaikat, maka bertasbihlah seperti malaikat bertasbih tanpa henti. Kainusabbihaka katsiran. Sebenarnya solat kita itu tasbih sebenarnya. Puncak solat kita itu di ruku' dan sujud. Di ruku' kita bertasbih, di sujud kita bertasbih. Nah, tapi tak sesuai pada masa ini kita membahaskan tentang tasbih ini. Semua makhluk di alam semesta ini bertasbih. 7 lapis langit bertasbih, bumi bertasbih. Tak ada satu pun makhluk melainkan bertasbih mensucikan Allah. Wa nadhkuruka katsiran, dan kami mengingatmu lebih banyak lagi ya Allah. Karena tujuan kami hidup sebenarnya adalah untuk bukan menggulingkan Fir'aun, bukan kekuasaan. Tujuan kami sebenarnya adalah untuk berzikir, mengingatmu ya Allah. Nadhkuruka katsiran, karena salat itu pun diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Innaka kunta bina basira. Ini tanda kerendahan hati Nabi Musa ketika berdoa tentang keadaan kami sekarang ini. Ya Allah, Engkau yang tahu, Engkau maha melihat. Maka ya Allah, kami berdoa, Engkaulah yang akan memperkenankan, karena keadaan kami ini Engkau mengetahuinya ya Allah. Innaka kunta bina basira. Maknanya Nabi Musa berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana doa Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah? Ya, ayat berikutnya menjelaskan, dan insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.